depan kita ada box-box makanan. Ya. Terus yang mengejutkan lagi tulisan di bawahnya udah lihat belum? Belum. Silakan diambil sarapannya tetangga aku. Wow, Bukan. Ivan Guna. Gratis. Gratis beneran. Gratis. Gratis. Berarti ini Senin berkah. Iya, Senin Berarti kan berkah. orang nyadat tuh Jumat berkah, artinya ini, oh itu. Iya. Subuh berkah. Berkah bener. Dia masaknya kapan ini ya? Katanya sih dari hari Kamis. Dari hari Kamis. Tadi orangnya bilang hari Kamis. Assalamualaikum. Tapi, Waalaikumsalam. Gun. Ini sebelum kita buka, beneran ini gratis. Iya. Iya Kak Igun. Enggak, ini kayak bukan makanan gue nih. Ini bukan yang gue kirim. Enggak itu beda. Enggak. Gue semalam sampai gue udah nggak tidur. Gue ngeracikin emang dasar repotin lo ah. Gue gini bungkusnya. Beda. Kan itu mah yang nasi kulit. Iya. Maigun. Iya. Ini katanya lu sekarang tuh pagi-pagi tuh selalu bagi-bagi sarapan. Ya kalau aku sih mau kemana sih Vega? Repot banget. Maaf. Jadi kan banyak belajar aja Ya. banyak belajar Insya bagaimana Allah. pengen jadi orang yang lebih baik dan aku kebetulan aku punya sahabat namanya Kayla. Aku tuh suka ngeliatin Instagram dia kok tiap pagi gitu. Terus udah gitu aku tanya sama dia. Aku tanya, "Kak, sedekah pagi tuh apa sih?" gitu kan. Terus udah gitu dia ceritain. Ya udah akhirnya aku pin coba aja gitu. Aku Bagi sarapan. iya setiap hari kebetulan Masya Allah. tetangga aku itu punya catering. Jadi dia tuh juga karena dia excited, aku excited. Jadi dia tuh bikinin menu selama 1 bulan. Menunya tiap hari ganti, Beda-beda. nggak pernah sama ya. Itu Kayak dibaginya sedekah tuh- subuh gitu ya. Nah sedekah Iya. subuh. Itu tetangga-tetangga gratis dibikin kayak gitu. Ya aku bikin gini persis. Bikin kayak gini persis, begini banget persis, cuman nggak ada lagu. Cuman nggak ada lagu. Kayak gitu tuh ya Kak Igun tuh. Iya. Dia kayak gitu persis, itu cuman mah- nggak ada lagu, nggak ada lighting. Kayak gitu. Menunya menu mewah itu mah maksudnya nggak seadanya itu luar biasa loh. Maksud aku gini, kalau aku kan setiap hari makannya alhamdulillah juga enak. Jadi di saat ingin berbagi, Iya. aku pengennya apa yang aku makan, orang yang aku kasih juga makanannya sama. Jadi kadang nasi uduk, kadang nasi goreng, kadang kayak hamburger, kadang hotdog. Pokoknya pengennya kayak meringankan para ibu untuk memberikan sarapan untuk keluarganya di rumah. Jadi tinggal ambil. Ini udah berapa lama berlangsung? Udah alhamdulillah udah mau sebulan. Wow. Rasanya gimana sih Gun? Iya Kak Igun. Maksudnya kan berbagi tuh dan ini pakai hari- Rasanya nggak ada rasanya ya nikmat aja, biasa aja gitu. Itu harus tetangga atau gimana? Orang yang sama apa boleh, beda? Oh. siapapun boleh. Ngambil satu-satu atau sekeluarga 5 bawa 5 gitu? Mau bawa 5 boleh, mau bawa 10 boleh, mau bawa 1 boleh. Ya pokoknya orang di rumah tuh orang aku cuman buka gini, tiap yang lewat coba latihan. Ambil ya kita. Assalamualaikum Iya, gitu. iya. Apa kayak assalamualaikum ya tetangga gue sopan-sopan? Ya. 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 Assalamualaikum. Salam. Gratis Selamat beneran. pagi. Iya. Kang Ipan mau 2 dong. Iya boleh 2. ya, makasih. 3 dah kan di 3. rumah ada ibu juga. Iya. Membantu saya lagi 2. Jangan ngelunjak bisa. Iya makasih. Makasih Ma. Iya satu cukup. Kurang dong. Oh 2 Anak iya. saya 2, satu lagi ya. Makanya kalau udah susah jangan kebanyakan anak. Iya. Saya belum. Iya kayak naik wahana ya diulang-ulang ya. Gitu. Tapi ada nggak yang Ada, kayak gitu? ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, baik Beneran? banget. Nggak apa-apa. Kalau misal orang ambil terus orang itu jual gimana? Ya itu ya urusan dia. Tapi Oh, orang gitu? Iya. Urusan dia aja. pengalaman AA ya kayak gitu ya. Ya, gue kayak ide- Enggak karena ada aja kan. Ada aja. Iya ada aja. Kadang-kadang ada aja yang gitu. Ada juga Iya, yang iya. begini, ya habis Kak Ipan gimana mentahnya aja dong. Nggak ada mungkin Nggak itu ada, tetangga itu lu tak- kali. itu Tetangga gue tak- nggak gitu. Tapi Jangan gue begitu. memang setuju loh yang gini-gini tuh harus disiarkan supaya menginspirasi orang. Sebenarnya gini, aku tuh bukan yang mau menyiarkan ya, tapi aku tuh sebenarnya kalau posting kayak posting di WhatsApp gitu kan, gitu. Nah, kadang tuh aku kayak cuman pengen kasih ucapan terima kasih untuk tetanggaku yang effort banget. Dia tuh bener-bener effort banget. Jadi kayak dia ngasih list ke aku gitu. Dia ikut mikir juga Dia ikut jadi. mikir.
Dia ikut mikir terus dia seneng karena respon tetangga tuh juga seneng karena Makanannya dimakan ya. makanannya dimakan dan segala macam. Jadi alhamdulillah gue kalau ada acara tuh kayak nggak jarang banget ambil catering keluar karena punya tetangga. Iya. Tapi Kak Igun salah satu artis yang di lingkungannya itu lebaran aja kan rame banget pada Iya, datang. pada ngantri. Telur Amplop, dibagi. iya. Aku aja kan kadang kalau lagi nelpon Kak Igun suka nanya soal bangun masjid. Apa tuh nanyanya sama Kak Igun. Iya. Emang ntar dia kalau udah kelamaan dikit, udah bosan dimatiin telepon kita. Enggak, kalau aku sih intinya gini, kalau kita mau sedekah, mau apapun itu, carilah orang yang sekitar kita dulu. Yang paling dekat dulu gitu. Kalau udah sekitaran kita udah dapet, udah cukup gitu. Tapi kan sekarang aku ada rumah tahfiz juga. Ayo dong lagi mau bangun masjid nih. Ayo. Ya, ayo Iya, ngapain? aku masih ada tanah 200 meter di situ. Jadi kita ngapain? Aku bisa. Lu bangun. Kalau banget gua ngapain? Sabar loh. Sabar. Ya kan kali, gue juga kan bisa ngajar. Iya. Alif, ba. Dia udah jangan ngajar, dia udah capek deh. Lu dandannya begitu, ntar anak-anak gua bingung. Ini mau ngapain begini make upnya Tapi menor kan banget. anak gue juga kan tahfiz, Kak Iya Igun. benar, ayo dong, ayo dong. Ya Eh, udah, tapi kita ngapain? anak-anak penghafal Al-Quran di Igun mau main ke aviari gue. Iya mau dong. Iya. Alhamdulillah ada 100 anak, alhamdulillah. ada Iya. 100. Jadi ini juga ceritanya tuh random banget ya. Jadi aku tuh pernah ada apa namanya satu masa tanya sama manajemen deket rumah kita tuh ada nggak sih yayasan panti asuhan atau apa gitu. Ternyata ada, jaraknya tuh deket banget. Nah karena sering kesana akhirnya sama Pak Ustadznya kan deket. Jadi Pak Ustadznya itu akhirnya cerita kalau rumahnya di sana tuh udah nggak bisa diperpanjang lagi. Jadi dia harus keluar dari situ. Nyari rumah di sekitaran situ karena tadinya buat rumah kontrakan kan. Nah ternyata alhamdulillahnya yayasan tersebut tuh dapat tanah wakaf ceritanya di tanah yang sekarang. Nah jadi ya udah karena jadi udah terlanjur basah gitu, ngerti gak sih ya? Jadi kayak yaudah deh Pak ayo bismillah kita bangun gitu. Jadi alhamdulillah 6 bulan atau 7 bulan sekarang bangunannya udah 3 tingkat, anak-anak udah bisa tidur, belajar. Kita punya belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, komputer, belajar agama udah pasti. Terus udah gitu sekolah di sekitaran. Sekolah di sekitaran. Nah alhamdulillah dapat beasiswa dari kampus Mercu Buana. Kalau sampai berprestasi dia langsung otomatis kuliah insya Allah. Dan ini nggak pernah ada di rencana hidup lo ya semua Nggak ini pernah. tuh ya? Iya, Nggak pernah. Kak Igun Ngalir kan gitu nggak aja ya? cepet Maksud gitu aku loh, tuh gini, cepet maksud aku banget. gini, aku tuh pengen ngebangun bener-bener apa namanya anak Indonesia untuk bener-bener bukan menjadi yang malas-malas gitu loh. Dia harus benar-benar jadi generasi yang selanjutnya. Jadi itu gue lebih senang daripada dia, mohon maaf ya, daripada diundang. Misalnya diundang Irfan Hakim, dia duduk baca Yasin, terus udah gitu salaman sama Irfan Hakim, dapat amplop. Ntar pikiran dia, aduh hari ini minggu ini gak ada amplop nih. Iya, Nah aku gak mau. Jadi udah makan lo cukup, tidur lo cukup, sekolah lo cukup, bermainnya cukup, ibadahnya cukup. Udah pikirin gitu. Dan doa-doa mereka yang membuat hidup lu jadi lancar. Amin insyaallah. Dan ini ngomongin soal sarapan, kebayang gak sih sepanjang hari itu karena energinya dari sarapan yang lu kasih, lu pahalanya berlipat ganda dan dia tuh mikirin lu Ya Allah, doa. alhamdulillah gak pernah ngitungin sih A, jadi Tapi itu alhamdulillah aja beneran boleh loh, ngomong. kebayang gak sih dia kerja buat keluarga dan Yuk kita mulai juga dari besok yuk. Bener gak? bener-bener. Dari sini boleh. Yang gini-gini nih. Gini-gini loh. Mulai dari Kak besok, Iri. mulai dari Iya, besok. boleh, boleh. Dan Enggak sebenarnya ya, ini kan aku punya teman juga di Arab Saudi ya. Kalau misalnya namanya sedekah subuh itu Iya. macam-macam sifatnya. Iya. Ada lu cuman beli, ya lu kok merinding. Lu cuman beli air putih, Iya. orang keluar dari masjid, lu Iya. bagiin air putih aja itu Masya Allah. Masya Allah, benar. Lu punya kurma, tiap orang ngambil satu aja udah Masya Allah. Lu punya, nggak usah itu deh, lu punya permen. Lu punya permen aja orang udah senang. Nggak usah itu deh, lu misalnya punya minyak wangi, lu tinggal lu pelet-peletin gitu doang, Makanya orang aja udah senang. kita satu berebut banget untuk berbuat baik ya. Makanya waktu umroh kemarin kan, waktu umroh pas lagi udah duduk di sholat, ada di masjid ada orang bagiin minyak wangi. Gue pikir sampel minyak wangi Ternyata. Awalnya gue pikir emang sampel minyak wangi kayak tester minyak wangi. Gak tahu kan emang begitu. Dibagiin aja. Pengen supaya wangi, supaya bersih gitu. Iya, insya benar. Allah. Ya, Oke. karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang diijabah. Mungkin kita cuma sekedar kasih air mineral, tapi dia doanya kayak semoga orang ini diberkahi. Aduh, Ah, insya itu Allah dia Kak benar. Igun. Cuma gara-gara Gun, air sumpah. putih doang tuh. Ini loh Kak Igun. Bikin iri banget ya sih? Banget. Iya, Ini banget. yang Jangan bikin iri, mulai dari Iya, besok. bikin iri itu akhirnya termotivasi melakukan. terpacu. Punya masjid di Nih Uganda. sekarang gini ya, segala macem. nih simpelnya gini, kalau mau makan enak, kalau mau makan misalnya makan 18.250 gram nasi
bumbu kari, 2 kulit, sambal sama buncis ada di nasi kulit Maigun. Oh iya benar. Nggak perlu mahal-mahal kan, Iya, 18.000. 18.000. Buat Jumat berkah bisa, buat sedekah subuh bisa. Iya. Aku mah suka borong. Iya, borong mulu. Ya kan gue juga main ke sono Iya, sabar aja ya Allah. Tapi Saya Gun, nggak main ya, sabar ya. Gun, Tapi kita punya. Ya. lu orang-orang suruh makan. Tapi lu nya kok katanya berat badannya turun. Bener nggak? Turun, Coba kita lihat insyaallah. artikelnya nih. Bobat Ivan Gunawan turun 4 kilo jelang berangkat haji. Lah, Ya jadi kan aku tuh suka berat dari sujud mau berdiri lagi Jadi makanya aku komitmen sama dokter Cisi, aku bilang dok aku harus turun. Kayak sepertinya aku harus turun 10-15 kilo. Karena yang namanya haji kan kemarin juga sempat ikut manasik kan. Jadi fisik banget. kita nggak pernah tahu kapan kita harus jalan, kapan kita harus apa segala macam gitu kan. Lagi pula kalau misalnya yang namanya di sana kan cuman ibadah kan jadi maksudnya aku nggak mau kayak misalnya lagi di sana atau asam amit-amit asam urat kambuh atau misalnya kaki semutan yang kayak gitu-gitu loh jadi Takut makanya ngeberatin kayak orang, ya gitu. jadi ini kayak udah mulai kurangin karbo, udah balik lagi ke dokter Udah Cisi. turun beneran? Alhamdulillah turun 7 kilo nih 2 minggu. Udah 7 kilo sekarang. Lu cobain dong Kak Igun. Nggak bisa pakai itu, nggak bisa. Nggak bisa karena Kalau berat gue di 130 lebih. Nggak bisa pakai ini mah murah. Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi gue Nggak bisa. Ini sampai 200. Ini sampai 120. Udah lupain aja yuk, jangan. Gak bisa lebih dari 120 ya. 250. Nggak usah. Jadi ini gue punya cerita ya. Iya, Gue punya iya. cerita ya. Ini gue punya cerita nih. Jadi kemarin itu awalnya gue tuh mau bariatrik. Ya potong lambung. Potong lambung, Nah, itu. ya kan? Gue ada 2 tuh pilihannya. Mau potong lambung atau potong bebek angsa. Ya. Potong bebek angsa. Angsa nih kuali. Ya kan? Udah. Itu gue udah cek darah, udah cek jantung, udah apa segala macam udah Periksaan gue lah cek. udah. Kadarullohnya, gue tuh hari Jumat tadinya gue mau operasi, ini gue datang hari Selasa, hari Ya. Jumat gue mau operasi. Ya. Itu nggak bisa karena gue harus diet protein dulu. Habis itu dipindah ke hari Senin. Udah ada jadwalnya Udah tuh. ada jadwalnya. Terus Hari Senin nggak boleh sama Mbak Jess karena ada syuting buka puasa. terus Sampai akhirnya undur nggak lagi. jadi. Gue tuh lagi mikir kalau kemarin gue bariatrik berarti kemarin gue puasa sebulan gue nggak dapat apa-apa. Iya benar. Tapi kemarin katanya lu akhirnya full 1 bulan. Lu tahu gue kan Iya. Lu tahu gue kan? Tahu. Nih aku mohon maaf ya. Kalian mau menilai aku seperti apa terserah. Dulu ini kalau lagi bulan puasa, nih gue di belakang nih. Di belakang, ntar gue makan lah, gue minum lah, apa segala macam. Bener nggak, A? Bener. Bertahun-tahun lu syuting sama gue? Iya. Tapi Astaga. kemarin full. Full. Baru Jadi tahu. alhamdulillah aku full, Ruben juga hampir full. Oh berarti bunting kayak gua tuh kemarin ya kan? Kok bunting? Bukan. Kan Gusman juga pulang. Kan dia gini. Kok aku full ya? Berarti dia lagi bunting kan? Kebetulan bukan full, mungkin bahasanya engap ya say. Kalau itu ya, bukan kok full sih. Kan dia nggak Bahasa mens. Inggrisnya bagaimana sih bahasa Indonesia ya? Dia nggak datang bulan, dia full? beneran. Tapi apa yang bikin Kak Igun malah tahun ini bisa puasa terus Nggak tahu, full? nggak taau. Bener-bener nggak tahu. Nggak tahu. Dan tahun ini juga mau pergi haji, berangkat Jadi apa? ya Allah yang haji ini juga jadi ini ceritanya aku ya. Bulan New Year itu kan aku di Amerika. Iya. Di New York. Terus udah gitu aku bilang sama teman aku, umroh yuk. Pulang dari New York seminggu umroh. Terus udah gitu kelar umroh, selesai umroh, terus lagi di tengah-tengah puasa, terus gue bilang sendiri, gue pengen haji Puasa kemarin? Iya, gue pengen haji Terus gue telepon travel gue yang kemarin gue umroh. Oh Kak Igun kita lagi nggak sambil duduk katanya. Des tadi kek. Silakan. Duduk Ya katanya. juga ya. Gua dongak ngeliat dia begini. Sampai pagi. Gitu kan, terus udah gitu gue telepon si travel gue, dia nggak buka gitu kan, dia lagi nggak buka. Terus akhirnya aku ya udah siapa ya gue bilang karena maksudnya kalau buat ibadah tuh kalau misalnya kayak nanya-nanya ngajak tuh kayak nggak enak gitu loh, ngerti nggak sih? Terus udah gitu udah akhirnya ketemu klien lama, terus dia nyaranin udah pakai travel ini aja gitu. Ya udah akhirnya aku dapat. Pergi Dan dapat tahun ini kuota juga. haji tahun ini. Tanggal 28 Mei insya Allah. Masya Allah lancar ya Kak Halo, Igun. Gun. Doain ya. Ya amin. Jangan lupa ya Kak Igun titipan Iya minyak kita. wangi nomor berapa tadi? 33. 33 iya. 3-3 ya sama aku sekalian. Fotoin ya. Iya baik banget ya Masya Allah. Orang mau ibadah kita malah minta oleh-oleh ya. Ya, nggak apa-apa, kan udah doain. biasa kalau Iya. begitu mah. Pakai panik. Iya bener. Kak Igun,
Ya. Kemarin juga kita sempat lihat salah satu sahabat Kak Igun kan Ruben Onsu, Oh, iya, Uben. Iya bener tuh. Kemarin itu sholat bareng. Jadi Kak Igun nih yang istilahnya Jadi ceritanya gini, dia itu udah mau masuk Islam itu dari awal puasa ngomongnya, Iya. awal puasa. Ntar iya enggak lalalalalala, gue nggak nanya lagi tuh, gue udah nggak nanya lagi. Nah terus udah gitu, tato dia bilang gini Kak, dia ngomong gini Kak, nanti libur Lebaran kita umroh ya. Oh ya udah, gue status gue standby kata gue udah. Nah hari seminggu sebelum Lebaran, udah seminggu mau Lebaran, dia baru ngasih berkas-berkasnya. Oh dadakan. Lu pikir orang kagak mau lebaran? Iya, Ya kagak dapat lah visanya, gini Iya. naik deh nadanya. Iya. Jadi Makanya gak gua jadi. ngoceh, dari kemarin mestinya diurusin. Jadi gak jadi. Gak jadi, terus Karena kayak gitu visanya udah. telat Terus ya, kayak Kak? gitu dia bilang, Kak besok aku terawih ke rumah kakak ya udah. Jadi gue nih ya, gue ini kan gemuk ya. Kelihatan kan? Enggak. Enggak gede doang. Jadi gue tuh kalau misalnya ke masjid itu aku tuh suka senderan di Oh iya, di tembok ya, di Kak Igun. tembok gitu. Jadi makanya kalau sholat itu usahain sebelum orang masuk masjid, gue udah masuk masjid duluan. Jadi nyari posisi. Iya dong, ya kan. Jadi kalau kayak Jumatan nggak mau yang nggak suka yang mepet-mepet gue. Jadi Ruben tuh masih suka telat-telat. Jadi pas kemarin lagi Idul Katanya Fitri. jalanan ditutup. Ya jalanan gue emang segitu. Gimana? Jalanan banyak ditutup. Gak ada, Uben. gak ada. Gue belain Gak Uben. ada, gak ada. Ah. Udah, jadi gue bilang gue jam 6 udah nyampe masjid ya kata gue. Dia nggak nyampe-nyampe, gue tinggal aja ke masjid. Kan baru Kak Igun gak tahu kali sholat id jam berapa. Gak tahu. Udah Emang gak bisa ditungguin. Akhirnya gak bareng. Bareng, gue tunggu juga. Bareng kan ya? Gue bareng juga itu gue tungguin sambil ngomel biasa. Kalau gue kan ada ngomelnya. Kak Igun nelpon Uben Coba yuk. telepon Ruben. Telepon deh. Coba pakai lu Ada dong. nih. Ini Handphone gue HP, tadi, ini HP ini. handphone gue tadi diminta sama kru. Cek. Nih. Kayak gue boleh minta handphone gak kata dia ya? Udah deh gue kasih aja. Ini kali ini Cek nyanyi. Enggak. Itu Enggak, kan enggak nonton. Gak boleh lihat, Mike. gue belum nanya dulu ke Uben mau atau enggak. Nggak usah nanya lah. Uben, tadi kemarin gue WA dia soal bakso lama banget balesnya. Nih, Lu kebanyakan nanya sih, Pega. Coba handphone saya dong. ini lagi ditelepon. Handphonenya Kak Igun Telepon mana? Igun aja HP tuh. Kak Gak Igun takutnya dia sama Irfan Hakim selek. Astagfirullahaladzim. Coy. Diangkat. Ben. Uben. Uben, Ini pakai baju. Kita lagi live. Lagi Gak dia live. baju Oh, pakai baju. Pakai baju. krem. Kaget kira-kira lu gak pakai baju. Ben. Jangan bendong. Assalamualaikum. Koko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Mukanya jangan bete, dijawab dulu senyum. Ini live. Gua nggak bete. Hah? Gua nggak bete, gua senyum. Iya bagus. Tadi pagi subuh nggak lo? Subuh lo yang nggak subuh nggak kabar, gua lihat nggak ada last itu lo nggak ada last chat. Tuh, Uben, kita tuh Masih ngelihat. kebablasan kan tidur. Enggak, gua subuh tadi. Nah kan, nih mereka saling berlomba-lomba kalau Tapi menurut seru- gue lah demi seru kebaikan banget ya. loh. Iya loh. Jadi lu tuh saling posesif, saling ngingetin buat ibadah, bener ya Ben Iya sekarang loh. Ben? Iya saling ingetin tapi diomelin. Ya nggak Ngechat apa-apa. gue jam 4:30 apa berapa gitu. Ya kan ngechat mulu gue bilang sebelum subuh sholat sunat dulu bagus 2 rakaat. Dia tetap Qoblah. ngebalas. Iya, Dia tetap ngebalas mulu. Jangan lu balas mulu, lu sholat sekarang kata Iya, gua. benar. Ya kan kalau udah siang dikit nggak bisa Uben. Kalau kagak dibalas lu ngomel. Iyalah. Ben dibalas ngomel. Lu juga kenapa bisa balas terus berarti lu gak sholat juga? Udah gua udah kelar. Oh udah kelar. Lu siapa sih? Uben, nomor telepon bakso dong Uben. Apa? Udah gua balas enggak, tukang bakso kalau. Oh iya udah. Lu mah suka iseng, dia suka iseng. Uben minta nomor telepon bakso, ntar pas gue nelpon nomornya Po Ati. Uben berarti udah Ben. siap Uben. Tapi rencana umrohnya jadinya nggak jadi ya bareng Igun ya kemarin ya? Iya. Iya. Uben ada nih. Jadi A. Iya. Berarti ada rencana baru nggak Uben mau umroh bareng sama Kak Igun atau mungkin daftar haji masih Haji keburu mah nggak udah sih Kak? susah ya? Udah susah ya Kak Igun kalau daftar. Insya Allah Ruben berangkat haji juga. Beneran? Amin. Uben mau berangkat haji juga beneran? Insya Allah doain ya. Ya. Masih Amin. bisa? Emang masih bisa diusahain? Bisa. Tapi bukan nama aku. Oh nggak bareng jadinya. Jadi dia berangkat sendiri. Beneran Ben? Lu kalau berangkat sendiri bangunnya jangan telat, ntar lu tinggal pesawat. Lu tenang aja deh, pokoknya di sono. Ntar kita ketemu di sono. Telepon. Apa?
Ntar kita ketemu di sono. Ketemulah. Kita lihat ntar gua ntar banyak godaannya dari lu lagi. Enggak lah, pasti ketemu lah. Kalian kan sahabatan di dunia dan insya Allah sampai ke surga. Alhamdulillah insya Allah sahabat surga ya. Meskipun jutaan jamaah. Ya udah oke. Amin. Uben baik-baik aja, sehat-sehat Ada terus. lagi nggak Ben yang mau diomongin? Uben kalau Apa? Ada lagi nggak yang mau diomongin? kan yang nelpon di Enggak. Untuk Igun pokoknya yang kuat imannya ya. Yang kuat imannya kan. Gue balik. Iya, Lah. yang kuat imannya. Lah yang baru lu. Irfan Hakim, Ya. tanya dong sama Igun dia berani nggak cerita tentang pengalamannya sholat Jumat bareng sama gue? Tanya. Kenapa Kak Igun? Gimana? Ya Allah dia mah ada aja ya. Apa gimana? Udah deh Gue tanya Kenapa sekarang sih? juga. Kenapa sih? Terima kasih infonya loh. Ntar gue ceritain pas lagi off air ya. Iya. Makasih infonya ya Ben. Dadah. Uben nomor telepon pecel lele Uben. Astagfirullahaladzim. Masih Assalamualaikum. lele juga mau bakso. Aduh. Enak-enak dia kenal ininya. Ada apa Jumatan? Ntar gue ceritain. Ya udah. Iya, Karena iya. setelah ini juga ada 2 wanita cantik katanya baru pulang dari Korea. Wow. Baru operasi plastik ini adik kakak teman kita juga Gun. Siapa sih? Tetap di WP Modern Pagi. Pagi. Dan kita makan kulit Igun. Emang ya, kalau orang seneng bagi-bagi, ada kesempatan bagi-bagi semuanya. Hari ini, pagi ini, seanak band, sekru-kru semuanya dapat kiriman dari nasi kulit Pak Igun. Makasih Kak Igun. Ini kayaknya orderan terpagi ya. Iya. Gun, tapi kok covernya Adibal sih? Gue. Oh, iya. Itu kan mukanya glowing kan skincare. Oh, iya. Skin kare. Iya. Kita bahas satu nih. Ini ada Kulitnya nih. kulitnya nih. Ini yang khas dari nasi kulit itu ya kulitnya. Ini kulit ayam. Kulit apa? Kulitnya Dibikin enak crispy. banget loh. Dengerin kriuknya. 1, 2, 3. Aduh. Nyuh. Jadi ternyata jadi ini King Abdi ini memang luar biasa. King Abdi. Dia ini Iya, King Abdi. menunya kan awalnya si nasi kulitnya ini kan. Jadi teknik menggoreng kulitnya itu juga ada tekniknya. Nggak sembarangan. Enak kayak kerupuk ya. Panggilan Ada tempe orek, ada tumis buncis, ada ayam kecombrang. Oh ini ayam kecombrang. Jadi memang ini ide awalnya adalah saat King Abdi nginep rumah aku. Dan dia tuh kan selalu masak kan, Jadi kayak rasa masakan rumahan gitu. Ya benar. Ini alhamdulillah nasi buncis sama kulit harganya 18.000. Segini. Segini 18.000. Iya, Ini di luar worth dari it lauk lah. yang ini. Ada tempe oreknya, ada sayurnya. Nasinya tuh di atasnya tuh pakai ebi gitu Ya juga ya. pakai ebi, jadi kan makannya pakai ebi sama si serundeng. Terus dibanjurin kuah kari ini, Oh. Nah ini sambelnya. Begini aja deh. Kayak orang Nah, baru ya makannya ya. Gue biasanya pakai itu, pakai yang Iya, pincuk. jadi ini nih kalau misalnya kayak buat Jumat berkah, buat hajatan, buat catering gitu tuh lebih gampang. Ini Ya, bukannya bener. gimana nih gue takut. Ini. Buat gue sini gigit aja ya. Kentangnya aja enak banget, tahu ini kentangnya. Mana? Oh ini disiram gini ya. Ini di nasinya. 1, 2, 3. Kurang Belum gede bolong. dong. Ya elah. Kurang gede. Tunggu ya Ini, penonton. Sabar ya. Yes. Ini langsung pada order nih Kak Igun nih. Iyalah harus. Penonton di rumah langsung pada order. Sambil Jadi makan. udah ada 2 cabang nih, ada di Jakarta Barat sama ada di Jakarta Timur ya. Ya benar. Jaktim. Jaktim. Ya, Dekat rumah aku. iya, Jadi patokannya nih ya, buat yang di wilayah Jaktim, tahu kan Mall Basura, dari Mall Basura tuh lurus aja. Oh di situ. Itu, orang nanya, nasi kulit Maigun pasti udah pada tahu. Tapi Gun, manja lu masih jalan gak sih? Manja alhamdulillah ada 20 toko sekarang alhamdulillah. Nah ini juga ada berita baik nih, aku minta dukungan sama pemirsa juga. Saat ini aku lagi mendevelop kerudung terbaru eksklusif untuk support teman-teman yang ada di Palestina. Wow. Jadi insya Allah nanti pulang haji mau ada acara di Mall Depok. Ya. Aku pengen bikin fashion instalasi. Jadi kerudung itu akan dipajang. Jadi keuntungan dari kerudung tersebut kita sumbangkan lagi buat Palestina. Masya Nah Allah. tahun lalu alhamdulillah kita udah beli 2 ambulan nih.
Makanya periode ini mudah-mudahan lebih gede lagi bola saljunya, insya Allah. Jadi kita bisa sumbangkan lebih banyak lagi. Amin ya Allah. Doain Jadi gimana ya. Kak Igun caranya yang mau ikutan partisipasi itu gimana? Tinggal beli kerudungnya Beli aja, aja. udah. Kerudung aja Tinggal udah beli beli. kerudungnya. Artinya Edisi udah Palestina menyumbang. gitu. Iya, ada 6 edisi, ada 6 desain. Model. Insya Allah ada 6 desain, tapi per desainnya combo. Jadi ada warnanya Oke. gitu, insya Allah. Oh dunia fashion kan lu emang udah jagonya. Ya. Tapi dunia kuliner kok lu berani juga ikutan sih? Kenapa berani? Karena gue suka. Gue tuh kan demen banget makan kan. Gue tuh demen banget ngomporin orang makan. Jadi Iya. kalau di saat ada makanan di mulut Benar. gue udah oke, Iya. nah itu berarti approve tuh. Iya benar. Dan Makanya lagi pula, dia punya chef sendiri di rumah. nah lagi pula King Abdi itu kalau masak tuh ya begini nih, makanan rumahan begini. Dan hebatnya King Abdi itu setiap hari, ini setiap pagi dia orang lagi masak, dia video call. Dia cek semua makanannya, menunya, semuanya dicek satu-satu. Setiap hari? Ya. Quality kontrolnya berarti Iya. luar biasa ya? Tapi ini ada artikel tentang butiknya boleh nggak sih? Boleh. Coba kita lihat. Viral. Ivan Gunawan pasang bendera Palestina di depan butik. Netizen, Ya. loko keren Igun gitu. Jadi ya insya Allah kalau misalnya di saat kita memang, ini kan menurut aku bergeraknya dari segi kemanusiaan ya. Ya, betul. Jadi melihat kita sesama yang hidup, melihat anak kecil, perempuan, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berperang tapi harus terkena dampaknya. Jadi korban. Gitu kan. Ya, jadi buat aku ya ini benar-benar kemanusiaan gitu. Makanya buat yang nanti acara aku bareng sama Hijab Manja itu aku kasih nama Love, Hope, Humanity. Jadi ini memang untuk kemanusiaan gitu. Dan kita masa cuma jadi penonton karena maksudnya doang ya gini, nggak sih? kita nggak mau kan kalau kata netizen, lo banyak bacot lo Gun, kesono perang. Bohongan ada yang ngomong gitu. Ada ya, maksud gue kapasitas kita di sini bukan tentara. Gue bukan yang harus berperang itu kan bukan harus dengan mengangkat senjata kan, tapi maksudnya Yang lu kita bisa punya lakuin, cara sendiri. lu lakuin Iya. itu, iya benar. Masa lu diam Paling mulu? sedikit kita doain lah gitu. Iya. Gitu. Makanya ini ada gerakan ini, insya Allah juga masyarakat mau ikutan dan kita serahin sendiri bantuannya itu ke sana. Jadi aku kolaborasi sama Hand Foundation. Jadi kita bawa uangnya ke sana, kita beliin segala keperluan Peralatan di yang sana. Jadi nggak pakai jalur laut, jalur udara gitu, nggak ada. Jadi bisa dipastikan itu bisa sampai Sampai aku maunya juga memang begitu. Amin. Igun sudah melakukan sesuatu lah. Lu udah ngelakuin apa gitu aja ya? Iya. Igun makasih ya pagi ini tuh udah Aku juga berbagi. makasih ya dibeliin ketoprak. Iya. Udah gitu kita dibikin kenyang juga sama nasi kulit Ma Ini Igun. enak beneran. Ada tamu lain di situ di Ada ruang tamu kan mau di... Yaudah yuk. Mana ya? Nyuap dulu. Udah oke yuk. Posenya yang bagus dong. Oh. Posenya gini banget. Gak tahu mau masuk ke sini ya Teh. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar? Jadi kita tuh tadi sengaja ngobrol dulu supaya mukanya biar lebih cepat kering. Ya kita tunggu dulu ya. Udah kering. Udah kering. Ada Renzi Milano dan Elma Teana. Oh, aduh, tempat kering emang kenapa Gun? Ya enggak kan abis OP, jadi kan siapa tahu selang-selang 5 menit kan lebih jadi. Iya, Bener-bener. Masker kali. Ini pulang dari Korea tuh kapan? 19. Hah? Baru-baru ini Baru banget dong. ya Teh. Ya, baru Berarti kemarin. sebenarnya ini juga memang masih proses recovery bengkak-bengkaknya ya Teh? masih ini masih pada sakit di dalam-dalam sini Bukan masih. sakit, kebal kayak orang Kebas, kayak kebas. anestesi. Kebas. Oh iya. Bibir juga masih. Aku sampe gak kenalin tadi, masih Kak Elma. Kalau empuk kan emang matanya minus. Iya, slinder. Iya. Tapi kalau buat Renzi itu dulu, maaf ya, kalau nggak salah pernah ada kegagalan operasi Filler. dagu ya? Dulu pernah kasus korban filler kan, terus udah gitu fillernya kan kayak ngeluarin gitu sampai akhirnya bikin badan jadi bengkak gitu, apa terus menggigil sakit, akhirnya pas di operasi sama dokter di sini itu kayak
kayak daging, kayak gitu. Aku langsung stres kok di filler kayak begini gitu kan. Ya yang penting akhirnya ya udah jadinya kayak seperti itu. Apa yang ini. hasil operasinya. No. Yang pojok. Nah ini Jadi kemarin di Korea kayak dibersihin juga. Nggak dibersihin, jadi dagu aku kan nggak ada tuh. Jadi ditambahin tulang pen di kedepanin, jadi lebih ada. Tapi dokter bilang kalau untuk kayak bekas jahitan itu nggak akan bisa perfect, tapi nggak apa-apa lah, yang penting dagu Tapi aku ini ada perfect. lagi. Alhamdulillah, maksudnya lebih baik dari yang kemarin sih, Ini seneng tapi banget. maaf, sebelumnya gini jadi Iya kayak gitu, makanya aku udah nggak pede kerja apa segala macem, udah bener-bener drop banget. Karena waktu di itu. keroknya kali A. Keroknya terlalu dalam kayaknya sih. Oke. Ini tapi udah nggak ada filler-fillernya, udah nggak ada. Alhamdulillah ya, waktu awal yang udah dibuang itu udah nggak ada. Nah, waktu ke Korea sih dokter cuma memperbaiki dagunya supaya ada lagi aja. Tapi Terensi, sambil ini dong kasih lihat ini kalau Kayak dipunderin mana aja yang sekarang dirubah Teteh gitu. yang mana aja sih yang diubah? Ya, maksudnya dipunderin tuh. Area-areanya Teh. Selain dagu. Iya. Kalau bibir mah emang udah seksi kan Teh? Iya. Bibir enggak sih. Mata, Kemarin kelopak ini ya, pembeneran ini yang Iya. bekas dulu di filler nih. Ini yang suka dibilang sudah kudagu. Sudah. Udah kuduga. Dulu tahun 92 kan aku kan pernah operasi hidung. Ya. Nah, kemarin waktu di foto semuanya ini katanya hidung aku nih hampir jebol. Jadi dokter Korea harus ngebuang ini. Buang. Kata Akhirnya diganti. kalau Rensi terusin ini nanti bisa jebol karena letter L itu udah nggak dipakai lagi di sana. dimanapun. Akhirnya dibuang. Pakai iga sekarang. Diganti pakai itu Kayak ya. ini. Pakai kuping. Iya pakai kuping sini ke sini gitu. Tulang lunak yang di kuping ya Teh. Nih karena mata udah usia kan udah 53 umur aku jadi agak Tarik, di potong. apa itu ya dikelopakin. Ya, dikelim. Nah karena aku kan double chinnya banyak tuh di sini. Iya. Jadi sama dokter dibuangin sekalian pipinya yang cabi-cabi dibuangin itu aja Oke. sih. Kalau kayak Matiana coba. Ya, kayak mah. Udah cantik kok. Ini kan before-nya ya? Iya. Iya Teh. Before-nya aja cantik. Ini aku dari dulu emang setiap tahun 1 tahun sekali pasti aku dibenang. Oke. Pasti dibenang, 1 tahun sekali dibenang. Capek lah ya dibenang dulu gitu kan. Karena itu harus Rutin, melorot lagi Ya, bisa balik normal gitu lah ya, Teh. Akhirnya dikencengin. Di facelift ya. Iya, ditarik. Ditarik. Nah, kan kelihatan nih bawah mataku kan cekung ya. Maksudnya ke dalam gitu loh. Sama ada kayak lemak di sini. Nah, di sana itu kayak direposisi. Reposisi tuh kayak lemaknya tuh kayak diratain ya, diratain. Jadi di sini dibelah, dicacah ya kali ya. Atau dipakai fat. Jadi biar rata lagi. Itu lemak sendiri ya Teh? Lemak sendiri ambil dari paha. Ini banyak lemak nih, mau nggak lemaknya? Iya, mendingan Teteh minta ya. Iya tahu gitu transfer ya. Iya, tadinya kayak warga-warga sekitar deh mau gua kasihin. Biar besok pas ngambil nasi kok pada bengep mukanya. Pakai lemak lu. Jadi karena dibelah bawah matanya ya kan, di bawah makanya sekarang masih bengkak gitu. Jadi Sama apa lagi direposisi- Teh? Kelopak ya Teh? Nah, kelopak mata. Jadi dikasih fat burner. Jadi kayak lemak sama dibikin satu garis. Lipatan itu. Jadi kalau kita lihat seperti nantinya 10 tahun, 15 tahun lebih muda ya. 6 bulan sih baru bagus. Baru bagus. Maksudnya lebih mudanya Muda tuh. mukanya. Mukanya akan terlihat 10 tahun lebih muda gitu Teh. Nah ini apa double chin aku gede banget. Dipotong juga Gak akhirnya. ada, disedot lemak. Oh, disedot lemak. Ini sampai sekarang masih belum dibuka. Iya. Tapi puas gak dengan hasilnya sekarang? Alhamdulillah seneng lah. Gitu. Abis berapa sih kemarin tuh? Iya Teh. Ada lah, janganlah masa ya. Ada Bahkan pakai ada penasaran rezekinya Teh, lah. untuk ini deh, untuk sedot lemak dagu. Lu nggak mau Vega? Apain sih Kak Igun? Hah? Mau, Mungkin bukan gak kuat. sebenarnya harganya 11-12 sama di Jakarta ya. Cuma Oh, gitu. di sana mungkin lebih gini. Kita tuh nggak sakit. Nggak sakit cuma lebih nyeri. Nyeri Gimana 2 hari. sakit sama nyeri? Enggak, kalau sakit kan sampai gimana ini nyeri. Jadi kalau jadi senut-senut aja Di 2 area hari. itu aja sakit. cuma juga. 2 hari. 2 hari doang. 2 hari aja. 3 hari tuh udah hilang semua sakitnya. Tapi kan abis operasi udah bisa jalan-jalan kan ke di sana Gangnam, memang kemana, ya, kemana. di sana memang suruhnya jalan harus bisa ngilangin Kalau bengkaknya. Elma langsung bisa jalan, kalau saya kayaknya penuh banget ini muka jadi kayak agak-agak PW di apartemen Ini aja kalau siapa ini? ini Elma itu. Oh, kalau hidung mah enggak ya, enggak dirubah ya? Teteh itu kayak itu ya, apa namanya, labubu digituin loh Teh. Itu sempat pakai boneka.
Sempat ngigo-ngigo itu kalau habis anestesi Iya. kan. Oh iya. Ngigonya bikin itu rendang gini-gini katanya. Itu pengaruh anestesinya ya Teh. Iya. Itu ya macam-macam. Ngigonya bikin rendang. Ada bikin rendang. Kalau Kak Igun gimana tuh ngigonya? Kak Igun pernah di anestesi juga kan? Pasti ngigo kan? Ada gitu juga. Ya kalau gue makan demen operasi, lo tau gue. Dulu. Kirim ini asli loh gue. Oh masa sih? Bagus juga. Dari semuanya Kak Igun yang belum nyoba Tapi operasi tapi sesar justru doang. kalau ngeliat mereka berdua habis operasi kayak muka gue paling natural ya bentuknya. Iya bener. Karena masih proses Ada juga. sombongnya, ada sombongnya. Kalau aku bikinnya di Turki, A. Oh ini di Turki? Iya. Bukan di Korea ya? Aku Oh, tahu enggak. produksi Turki yang mana? Hidung. Hidung. Iya. Bagus habis. Aku di hidung Turki karena kan memang kiblat aku kan Middle East. Oh iya betul. Kalau Korea tuh ke muka aku terlalu natural. Asia, iya banget. Jadi Karena kayak dulu ngaruh. hidung pertama itu aku bikin di Korea. Nggak kelihatan gitu. Makanya aku langsung terbang ke Turki Turki. itu kirain aku rambut doang. Enggak. Oh, kalau rambut mah sehat alhamdulillah ini semua rambut bener. Alhamdulillah. Mohon maaf Itu ya. Kak Igun beneran rambutnya ya? Iya, of course. Ya karena ini kan karena nutrisi dari nasi kulit Maigun. Masuk. Dulu pertama kali melakukan OP itu tahun berapa? 2020 betul gak sih? Umur 17 tahun. Enggak ya. Pertama kali Cewek-cewek Korea aku pertama kali OP tahun 2000. 2000? Iya. Hidung pertama. Jadi abis aku bikin hidung pertama di Korea, abis itu Gak mungkin COVID. 2000 lah Gun. COVID. Iya 2000. Jadi gua tuh ke 2020 kali. ya 2020. Oh 2000 mah mah masih jauh jadi ya. model. Orang gue. Iya 2020. Sabar penyabar ya. Iya. 2020. Kan ya. 2000 masih jadi 2000. model Iya, catwalk. iya, Gua aja masih SMA. Itu mukanya justru kita lagi bagus-bagusnya Bagus ya. banget. Tapi maaf Bu Nuni Iya. meninggal dunia kemarin. Aduh, turut Lu berduka cita Aneka Yes. Aneka Yes pemilik majalah Aneka Yes yang zaman dulu kita. Itu meninggal dunia kemarin. Mudah-mudahan Ikut turut berduka cita. Nah, tapi kembali lagi ke operasi lu itu 2020 hidung. Hidung. Di Turki, pertama Korea. bikinnya di Korea dulu. Nah aku dulu ya malah bikin di Korea itu. Karena pas lagi itu dokternya nggak menyaranin aku untuk anestesi tidur. Jadi waktu aku bikin hidung itu anestesinya lokal. Oh my God. Oh my God. Jadi aku tuh tahu banget si dokternya gini. Brak, ini cire orang. Aku ngerasa. Ke lu gituin. Iya kan, gue tiduran. Nah, dia kan ngoprak-ngoprak hidung gue kan Iya, begitu berasa, kedebuk. Astaga, lu denger dan lihat gitu dong semuanya. Iya, gue perasaannya pengen nonjok balik gitu. Orang gue lagi rebahan. Aku yang mata juga. Kalau kita yang mata, yang sadar, maksudnya Nggak total. Kalau pada berani sih. Aduh. Nggak sakit. Enggak, tapi Nggak sakit. itu kan menakutkan gitu di meja operasi itu gitu. Iya, Tapi jadi kan mungkin demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi kita ada video Kak Igun waktu masih lebih muda dari yang Dia sekarang. masih unyu-unyu. Ya ada Yang nih. belum oplas maksud lo. Iya, sebelum. Bagus gue. Tapi Iya. emang udah cakep Kak Igun. Iya namanya kalau orang masih muda juga kan di mana-mana Iya, juga iya. bagus, say. Tapi sebenarnya hidungnya juga dikit dirubahnya itu Kak Igun. Hidung gue tadinya selalu, aduh jadi makan kacang jadi deh vega lu. Ya udah bagus kok kasih Oh iya ketoprak. benar. Hidung masih oke-oke aja kok. Iya oke. Iya masih oke. Iya Kak namanya Igun. bintang kan ada gila-gilanya kayak Iya, iya, kurang benar. aja. Justru sekarang katanya mirip Karen Delano, mirip Kembar iya ya. bener. Enggak lah. Siapa yang ngikutin siapa? Kalau Karen Delano kan perfect banget, sempurna wajahnya. Iya, iya, iya. Ya kan kalau kita kan apa sih ya kan? Gitu. Tadi Karen hidungnya di Turki juga kan ya? Karen di Turki tapi gagal, akhirnya ke Korea. Oh, iya. Gagal lagi. Tapi rencana Kak Igun mau ngerubah lagi nggak hidungnya? Enggak udah. Enggak, jangan udah udah bagus. cukup. Udah Kak Igun udah cakep. Kayak gini aja. Cakep itu udah. aja. Pas. Ya udah pas. Pas Ah gini ya. aja tahun depan juga Proporsional. kayak gitu lagi. Gua gini aja. Enggak, Gini udah aja. bagus, Gini Kak. aja hari ini. Hari ini. Tahu ya. Bisa berubah, bisa Tahun berubah. Oke. Tapi emang pada pengen banget ganteng, cantik nih. Abis yang satu ini nih. Iya. Ada yang ganteng-ganteng jualannya jualan batik. Masa sih? Viral, Ada viral di yang sosmed. makanan kita tuh. Siapa sih yang lagi viral banget emang? Iya. Mau datang lo kita godain yuk. Boleh. Ya memang pagi. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. You are beautiful. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi sama aku
Mas Fajar, oke. dan ini Mas Tulus. Ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Langsung kita Selamat happy pagi ya. shopping. Langsung kalian check out aja Betul mau di banget. etalase nomor berapa. Dicek aja dulu etalasenya ya. Langsung di check out, jangan lama-lama ya. Mau Nggak di usah etalase berapa. kecap-kucup, malah pagi-pagi usah kecap-kucup aja ini. Mas Fajar mau check out Mas Fajar. Mas jangan Fajar kayak gitu toh. jualan batik kok malah etalase. Jualan batik ini. Masih di check out gimana tuh kalian? Nggak boleh check out gitu ya. Kak Paula, Kak Check out Paula. batiknya aja, oke? Kak Paula kok nakal. Nakal tenan nih Kak Paula nih. Mas Sun gondrong nggak boleh. Ih, nggak Sing boleh. gondrong-gondrong. Nggak Batiknya boleh. yang dijual bukan orangnya. Batiknya. Ini batik nih, banyak Batiknya nih lo ya. Mau yang mana? Mau yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Fajar toh? Iya. Mas Tulus toh, Mas Fajar toh. Iya. Fajar sudah terlihat. Genit lo Nunung. Halo Mas. Fajar. Asik, ganteng-ganteng ini jualan beneran online ini. Jualan. Tapi ini namanya Tulus tapi kerja marah-marah mulu lu. Lah orang pada inian Bang, pada mancing-mancing. Jadi pada mintanya apaan sih tadi? Quotes lah apa gitu. Gini, Dari cium. Kalau kalian tuh jam live-nya jam berapa? Itu tergantung jamnya nanti. Biasanya jam berapa? 6 jam. Biasanya 6 jam. Ngomong terus. Iya makanya. Ada yang minta gini, minta dicium gitu kan. Iya. Coba kalau kecemnya Coba-coba gimana? ini. Coba Coba gimana sama gua gimana? Ke sini, Pak. Ini live beneran. Iya, Beneran Mas. tadi live Ini beneran. beneran tuh yang nonton 500 juta. Halo. Halo. Ya. Oh, nggak boleh, berarti nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh berarti. Sudah nggak boleh berarti. Valuation lo nggak boleh banyak aturannya. Gitu. Lu muncul langsung gitu loh. Enggak lu muncul. Lu menyalahi aturan. Pangku Mas katanya minta di pangku. Sini. Oh gitu. Kalau duduk. Minta kecup gitu kalau kecup. Mau depan apa belakang? Apa? Depan apa belakang? Maksudnya mau liatin modelnya dari depan apa dari belakang? Jadi kalian ini apa merek batiknya apa namanya? Dari batik Sanakarta. Batik Dari mana itu? Sanakarta. Jogja, Solo? Solo. Oh Solo. Ya, sesuai namanya batik Sanakarta dari Solo. Nah kalian tuh live-nya dari Solo apa dari Jakarta? Solo. Dari Solo. Oh, wong Solo tanahnya. Wong Solo. Bisa sama Jawa tak? Loh aku ya wong Solo, wong Klaten. Bapakku Klaten, mamaku Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat. Lucu ya. Itu sekali nge-live itu yang nonton bisa berapa orang? Rekor. Aku di 40.000. Kamu? Aku 20 Kak paling. Terus yang beli dari 40.000 itu banyak nggak? Alhamdulillah. Bareng kembar. Nonton udah 1.500 loh. Waduh. Oh, Tambahin Bubar, pada kerja lo Senin nih. Kak Igun nggak mau live kayak begini Kak? Nggak kuat gue. Nggak kuat. Gue bukannya nggak mau, nggak kuat gue kemarin. Kalau gue yang live nih gini, Kak Igun THR dong, Kak Igun bantu aku Kak Igun, Kak Igun. Yang bikin gak kuat tuh yang itunya. Tapi kan berarti Kak 6 Igun jam bantu Kak setiap hari. Igun. Iya, setiap Setiap hari. Kan dari perusahaan yang sama tapi kan. Betul. Oh, tapi pada saat live kalian ganti-gantian ya? Betul, Ini ada ketemu sesinya. akhirnya Enggak, ini bareng. satu batik berapa jual harganya? Harga normal di 300.000, cuman kalau lagi live cuma diskon dapat 50.000. Mama, aku mau beli, Mama, mau beli. 50%. 50% ada subsidi juga. Ada. Ya, jadi 150.000 ya? Ya, kurang lebih. Tapi lebih banyak yang belanja, yang beli atau banyak yang Godain. godain. Itu sudah jelas banyak yang godain. Ya udah nggak apa-apa, namanya pahala juga kan bikin orang senang. Tapi sebentar, ini kan lab, ini kan dapat Lab. giveaway. Ya kan giveaway-nya ini tuh buat kalian apa buat bos kalian tuh? Ini kan akunnya akun siapa? Kita biar adil sama. Oh, dibagi rata. Tapi kemarin katanya bener gak sih ada yang Mas Amaria Ricis siapa itu? Saya. Iya, kenapa? Oh, Yang Ria bukan, Ricis. bukan. Bukan itu beda. Beda. Oh, beda orang Beda ya? orang. Tapi dia dari perusahaan yang sama ya? Kenapa Beda. ceritanya Beda. live bareng? Nah ini kalau yang viral kita lihat aja Lihat nih nih. videonya nih biar gak salah. Oke, itu kan Ricis lagi nge-live bareng Tulus. Bareng aku betul. Itu ngomongin Sopo? Ngomongin itu Mas Sopo? Rama, Mas itu Rama Sopo? sobat kecilku itu. Oke. Oke. Jadi coba konfirmasi. Jadi seperti ini, karena kemarin itu lagi rame banget yang ngubungin akun manajemen. Nah itu banyak yang akun palsu, nipu, undangan nipu gitu loh. Nah tim manajemen itu takut kalau mau ngasih langsung gitu. Makanya dia minta bukti kalau emang benar ini akun official yang ngubungi langsung. Oke. Waktu si tim manajemen itu minta bukti, mungkin responnya kurang cocok, kurang pas yang diminta. Akhirnya di komen HD atau gimana pun akhirnya
miskom lah di situ. miskom aja. Betul, kesalahpahaman aja. Oh gitu. Gak ada ukuran Kak Igun. Kak, kamu izin ya? Mana? Temenin kondangan yuk. Hah? Sembarangan. Tiba-tiba kondangan. Gak mau ada akad nikah pagi, Beb. Udah pakai batik ya. udah Iya, pakai akad ya. nikah pagi, Beb. Lagian nih. Ini ukurannya udah paling gede ukuran apa? Kita ada di triple XL. Oh, muat. Triple XL. Muat. Bukannya 5 XL. Berisik ah. Follow TikTok kita ya guys. TikTok kita ya Nina. Lu ngapain nge-live juga sih? _Darwani. Paus dong, minta paus. Jangan. Susah, meliharanya susah. Meliharanya susah. Oh, nggak ada kolam. Paling suka dikirim Ada anjing, kolamnya dulu. jilat-jilatnya gitu-gitu. Itu aku suka lihat. Mumpung ini bareng orang-orang cakep di sini, yang manis-manis ini kan sekarang lagi tren yang Kim Seon Ho yang Iya, dari TikTok yang gini. Iya, gitu. iya. Kita lihat dulu trennya yuk. Coba kita lihat. Yes. 5.000 yang Coba kalian berdua dulu. coba. Ke kamera, ke kamera. Di live berarti ya. Ya. Ke kamera. Sorry gue nggak bisa, gue lagi jaga stand ya. Enggak. Kamera sana ya. Parkir ini. Kamera sana. Kamera sana dong. Ya kamera sono dong. Kamera itu tuh. Tuh, siap. 1, 2, 3. Want you to name it, I do. Want you to make it work. Ada. Boleh ikut nggak? Ikut. Kak Igun. Udah gue di sini aja. Iya, itu benar. Iya, dari situ. Musik. Sama gue. Want you to name it, I do. Want you to make it work. Dia mah jatuhnya molor. Dia malah molor. Gimana? Kayak orang di diet nih. Itu maksudnya gimana sih kita ngikutin dia? Iya. Ya, Jadi ceritanya- malu-malu gitu. Kita malu-malu. Gitu. Coba Oh kalau tiba-tiba kita tidur gitu kayak penyakit gula lu jadi. Ember. Kita perempuan. Rame. Kita dulu perempuan. Iya, 1, 2. Pegangin dong. Ayo, 1, 2, 3. Want you to name it, I do. Want you to make it work. Gak kayak orang Korea, lu berat banget. Gak kayak orang Korea, kata Udah gue dari mah. Korea sini jaga Terima kasih Thelma dan juga Makasih ya, Milano. Teteh. Besok kita akan hadir lagi dengan bintang tamu yang lainnya nonton jam 8.30 di Trans. Makasih ya. Bye.